Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada qudwah hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, atas izin Allah di kesempatan siang hari ini kita bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab lantaran nanti oleh Allah dikumpulkan kembali kita di tempat yang lebih mulia, yang lebih nyaman, insya Allah karpetnya lebih tebal, insya Allah kemudian bangunannya kalau nanti ada bangunan lebih nyaman, yaitu fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan amanah dari panitia untuk menyampaikan satu judul, yaitu Baiti Jannati. Baiti Jannati, rumahku surgaku. Sebetulnya saya berat nih bicara ini karena di hadapan saya ada yang mungkin lebih pas menyampaikan ini. Ada Ustaz Hermanto mungkin yang pengalaman hidupnya lebih panjang dari saya, ada Pak Alwi atau Bapak yang lain mungkin. Tapi kalau seandainya kemudian nanti menyampaikan sesuatu di majelis ini, Ibu mohon maaf, bolehlah Ibu berkomentar. Jenengan ngerti apa? Mungkin Pak Alwi begitu gitu ya. Ini kan sekedar sharing dari apa yang saya bisa, yang saya tahu tentang kaitannya keluarga ini. Nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang kasepuhan buat nopo-nopo saya nyampaikan. Nek masuk kawo sih rada madan wani saya. Nah umurnya di bawah saya. Nek kasepuhan ini kan ibaratnya kalau kata orang Jawa Barat itu ada istilah begini, mamatahan ngojai kameri. Ya, jadi ibaratnya kayak ngasih tahu renang sama bebek. Bebek itu udah pinter renang, yang ngapain diajarin, itu kata orang Jawa Barat. Ya, seperti. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga mohon maaf nih ke jamaah yang dari Miftahul Jannah ya. Tadi pagi sudah ketemu, sekarang ketemu lagi. Kayaknya kalau jadwal saya yang dekat lagi mungkin nanti ikut lagi nih kayaknya. Ya, mohon maaf nanti kalau kemudian ada materi yang diulang, insya Allah sebagai penguat. Kalau yang belum, mungkin mudah-mudahan menjadi bagian daripada ilmu bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bait itu rumah. Yang namanya rumah macam-macam ya Ibu. Ada rumah milik sendiri, ada rumah kontrakan. Tapi Rasul menariknya tidak menyebutkan jannah itu dengan rumah milik sendiri atau rumah kontrakan. Artinya rumah sendiri bisa jadi jannah, rumah kontrakan pun bisa menjadi jannah. Berarti kalau kayak gitu, baiti jannati itu bisa jadi unsurnya adalah unsur rumahnya itu sendiri yang menjadi kenyamanan, tetapi yang lebih penting siapa? Orang-orang yang di dalamnya. Karena ada orang yang mungkinan menyatakan bukan rumahnya besar bertingkat dengan cat yang terbaik, tapi dia tidak merasakan kenyamanan hidup, maka bisa jadi dia nggak pernah di rumah. Berarti bukan baiti jannati.
Saya kalau mendapatkan cerita ibu kalau ke Semarang, itu kan kalau masuk ke Semarang mau ke kota itu sebelum ini kan ada rumah gede-gede itu ya. Rumahnya gede-gede, bagus-bagus itu. Pertanyaan saja, ibu rumah yang gede-gede itu yang tinggal di rumah yang punyanya apa pembantunya? Yang punya di mana? Dari hotel ke hotel, karena dia pengusaha, punya ini hotel ini. Jadi dia bangun rumah buat siapa? Maka mendingan jadi punya rumah apa pembantu? Yang punya rumah maksudnya pembantu. Nah, itu rumah ya. Nah, kemudian ketika berbicara tentang masalah keluarga, namanya keluarga itu adalah disebut sebuah keluarga itu kalau kemudian ada ibu, ada bapak, ada anak. Itu keluarga lah, kira-kira yang paling inti begitu. Dan dalam perspektif Al-Quran, yang namanya keluarga itu kemungkinan suami istri itu ada beberapa. Satu, ada yang suaminya buruk tetapi istrinya baik. Ada yang begitu? Suaminya konsul ngaji angel, tapi istrinya taklim kemana-mana. Ada? Orangnya hadir? Gitu ya? Ini siapa Quran menggambarkan ini? Quran menggambarkan suaminya buruk tetapi istrinya baik. Fir'aun. Tetapi ternyata keburukan suaminya, nah ini jadi pelajarannya Bu. Keburukan suaminya, Fir'aun itu kurang apa buruknya coba Pak? Padahal dia kaya, kemudian penguasa, punya apapun dia. Tetapi ternyata istrinya akhir hayatnya digantung sama Fir'aun. Maka hati-hati Bu ya kalau punya suami kaya. Yang paling enak itu begitu ya bersama. Nah, digantung pada akhirnya kan akhir hayatnya begitu. Nah, Ibu, tetapi yang luar biasanya walaupun suaminya akhlaknya buruk, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia kemudian, mohon maaf kalau kemudian dalam kisahnya Fir'aun ini ada seorang yang sadis, dan di antara kebijakan yang fenomenalnya adalah Fir'aun itu apa? Mohon maaf ya, di antara kebijakannya apa? Membunuh anak. Anak apa? Laki-laki. Setiap ada anak laki-laki yang lahir dan itu keturunan dari Bani Israel, habis. Maka setiap orang Bani Israel yang kemudian seorang wanita hamil, maka diberikan penjaga. Lahir laki-laki, lahir laki-laki, habis. Itu Fir'aun. Ibu kalau punya suami kaya, penguasa, tapi kelakuannya gitu mau? Ibu pilih mana? Punya suami kaya tapi bengis, miskin tapi baik. Kaya tapi baik, alhamdulillah. Berarti ibu masih berpikirnya realistis ya. Wah, itu yang pertama Bu ya. Jadi suaminya buruk, istrinya baik. Yang kedua kebalikannya. Istrinya buruk, suaminya baik. Istrinya, ya Allah ya Rabbi. Bahkan kemudian istrinya ini, kalau kemudian di era hari ini, beliau ini menjadi corong untuk perbuatan LGBT. Siapa beliau? Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya buruk luar biasa. Bahkan ketika Nabi Lut mendapat kunjungan para malaikat, yang dia kemudian muncul menjadi sosok seorang laki-laki yang ganteng, itu bertamunya malam hari dan semua orang gak ada yang tahu. Tetapi yang menginformasikan keluar, yang menyatakan ada tamu laki-laki ganteng bertemu dengan Lut, siapa? Istrinya. Nama istrinya Nabi Lut siapa? Udah Bu, gak usah pusing-pusing, Ibu Lut. Udah mikir-mikir paling gak bakal keluar di ujian ini. Udah gitu aja ya. Udah. Yang penting karakternya Bu ya. Nah, ternyata dia yang menyampaikan. Apa pelajaran di sini? Ibu, bapak, hati-hati. Ternyata rahasia-rahasia keluarga, kalau itu sampai keluar, itu nggak bakal jauh. Cek siapa? Langsung istri ya. Ya dari keluarga kita, siapapun itu. Kita kan suka nggak kerasa Ibu ya. Ibu kalau ngobrol buka aib suami kerasa nggak? Enggak Bu. Ya, Ibu
ibu baru nikah. Saya sering ngobrolnya gitu. Ibu nih habis taklim kayak gini. Ibu habis taklim kayak gini. Kemudian ngobrol di luar, yang lain dobar, ibu ngobrol, "Mbak, gimana kabarnya? Sehat?" "Alhamdulillah sehat." "Gimana puasanya?" "Ya alhamdulillah lancar." "Oke, tamat Quran wis piro?" "Ya aku sih nembe siji lah insyaallah." Terus suami, "Itu Mbak masalahnya. Bojoku ke Mbak ya, nek bar subuhan ke turu." Aib bukan? Siapa yang menyebarkan? Apakah istri kemudian niat menyebarkan aib suami? Nggak punya niat, tapi obrolan itu, maka jangan kepancing. Oke? Nih yang begitu cepat tobat Bu ya. Tapi nggak kerasa itu. Jadi yang kedua siapa Pak? Istrinya buruk, suaminya baik. Nah, udah komit ya. Yang ketiga, ada keluarga dalam Quran digambarkan suaminya buruk, istrinya pun buruk. Dua-duanya hancur. Ya, dua-duanya hancur. Siapa di Al-Quran, bahkan ini ngeri, Al-Quran kemudian menyebutkan keluarga ini adalah dia nanti akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Sinten Bapak Ibu? Abu Lahab. Bahkan Allah abadikan namanya di Al-Quran. Saking luar biasa buruknya, maka Allah abadikan ada surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wata ma agna anhu maluhu wa ma saya selanaron datalahab. Mohon maaf, dua-duanya buruk. Ibu mohon maaf, ini tipe keluarga yang ketiga, dua-duanya buruk. Dan yang ketiga, yang keempat, ini ada keluarga suaminya baik, istrinya juga kemudian baik, bahkan kemudian anak-anaknya juga baik. Siapa ini? Allah gambarkan sosok Nabi Ibrahim. Bapak kita semuanya Nabi Ibrahim. Baik, ibu, bapak, ada keluarga nomor satu, yaitu suami buruk, istri baik. Ada keluarga nomor dua, istri buruk, suami baik. Ada keluarga yang ketiga, suami buruk, istri buruk. Ada yang keempat, suami istri dua-duanya baik. Pertanyaan saya, ibu kalau milih keluarga yang keberapa? Keempat. Yakin? Keluarganya siapa Bu? Yakin ibu mau milih keluarga Ibrahim? Saya sampaikan faktanya. Kalau ibu milih keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Gimana? Gitu Bu ya. Udah nggak diperpanjang, selesai cuma sampai sini. Yo, itu tipe keluarga di dalam Al-Quran kalau kita lihat. Nah ibu, ketika berbicara keluarga itu tadi disampaikan bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang kita ini doanya itu keluarga kita baiti jannati. Ibu, kenapa disebut dengan jannah? Jannah itu menggambarkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang nyaman. Kemudian kenapa dengan jannah? Sifat jannah itu gimana? Kalau kemudian Al-Quran menggambarkan tentang masa muda, di dalam Al-Quran Allah menggambarkan masa muda, orang di mana kemudian senyaman-nyamannya hidup, seenak-enaknya hidup itu, menggambarkannya dengan istilahnya jannah, dengan surga yang di dalamnya kemudian ada pohon kurma, di dalamnya kemudian ada pohon anggur, kemudian di dalamnya berbagai macam buah-buahan, dan kemudian mengalir di kebun itu adalah sungai. Itu senikmat-nikmatnya. Orang menggambarkan surga di dunia begitu. Ini gambaran siapa? Surga seperti ini digambarkan oleh orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu akan nikmat kalau punya kebun kemudian mengalir air. Padahal di kita mengalirkan air biasa kan? Tapi di sana berat. Samalah saya ketika sebagai orang Jawa Barat, saya di tempat saya yang namanya kolam, mendengar gerucukan air malam hari itu saya dari kecil biasa kayak gitu. Kami hidupnya seperti itu, ngurus ikan yang plung kayak gitu aja. Bahkan kami itu adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kita itu. Jadi rumahnya di atas kolam,
orang yang di atas kolam itu makan, kalau buang hajat di pancuran, turun ke bawah, dimakan oleh ikan, ikannya gede, dimakan sama, itu kan hebat siklusnya. Ibu, di sana, di tempat sana, kolam itu biasa. Dan kemudian saya ketika sampai di Cilacap itu pingin kemudian merasakan gemercik air itu, Bu, seperti di rumah dulu. Karena saya rumahnya di atas kolam, punya pancuran, biasa normal. Di Cilacap susah yang kayak gitu. Maka untuk mendengarkan gemercik air itu bikin kolam, kemudian di tembok, kemudian diisi air supaya kayak pancuran, bikin pakai pompa. Jadi bayarnya mahal karena bayar listrik. Itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan. Itu baru Cilacap dengan Tasik. Kebayang nggak kalau Indonesia dengan Arab? Maka orang Arab kalau datang ke Indonesia senengnya luar biasa. Ya, mereka senang luar biasa melihat seperti itu. Nggak ada yang nggak betah di Indonesia, betah. Nah, Ibu, maka kemudian ketika berbicara jannah itu, mohon maaf, keluarga itu walaupun disebut jannah, nah, senikmati banyak tempat. Walaupun kemudian di jannah itu nanti tidak ada konflik. Ya. Di jannah itu kemudian semuanya nikmat. Di jannah itu nanti kemudian orang mendapatkan tempat yang luar biasa. Walaupun kemudian mohon maaf, saya mendapatkan satu video tentang oleh Ustadz Abdul Somad. Kata beliau ada yang jamaah yang nanya, "Ustaz, saya itu kepingin ke surga. Cuman nanti kalau di surga, mohon maaf ada pertanyaan, Ustaz. Di surga itu kira-kira ada rokok apa enggak?" Kan enggak gitu. Nah, kata Ustadz Abdul Somad jawabannya apa? Kata beliau, di surga itu apa yang dilarang di dunia nanti akan ada semuanya. Rokok ada enggak? Ada. Cuman masalahnya kalau mau nyalain harus ke neraka dulu. Ustadz Abdul Somad jawabannya begitu. Ini jawabannya begitu. Baik, Ibu. Nah, Ibu, itu jannah itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang jannah tadi dengan segala kenikmatannya. Ibu, mohon maaf, ini membangun keluarga yang baiti jannati itu, mohon maaf Ibu ya, mudah apa susah? Butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Bagaimana kemudian kita memahami baiti jannati ini? Baiti jannati itu bisa dibangun harus berangkat dari pemahaman orang-orang yang ada di dalamnya. Khususnya siapa? Yang paling pokok adalah suami dan istri. Yang mana baiknya pola hubungan suami dan istri, maka akan berimbas kepada siapa? Kepada anak. Oke, seperti itu. Baik. Maka Ibu, baiti jannati itu adalah ini merupakan bagian daripada cita-cita kita, doa kita. Maka di dalamnya kita perlu belajar untuk membangun baiti jannati tadi. Oke. Yang pertama Ibu, baiti jannati itu mengajarkan orang-orang di dalamnya harus belajar bersabar. Ini yang pertama, Bu ya. Baiti jannati itu orang-orangnya adalah orang-orang yang senantiasa belajar bersabar. Bukan sabar, tapi belajar bersabar. Karena sesungguhnya kita berkeluarga, mohon maaf Ibu, kita berkeluarga, emang ada orang yang kemudian ya saya kasihkan sertifikat karena Anda telah lulus menjadi sebuah keluarga. Begitu? Setiap keluarga itu fase waktu umur yang dilalui, maka dia tantangannya beda. Ibu, mohon maaf, orang awal yang berkeluarga, dia masih berdua. Beda kan nanti dengan punya anak satu? Nanti udah punya anak satu, beda dengan punya anak dua. Nanti kemudian punya anak, beda yang sekolah dengan yang belum sekolah. Nanti beda lagi, yang sekolah SD, SMP, SMA, beda lagi. Sampai ibu sekarang anaknya sudah bubar semuanya, sudah misah semuanya. Ibu bapak punya cucu dan apa ibu gak punya masalah? Coba, kalau kita anak itu masih kecil yang dibikin apa? Iki biaya anak TK dari mana ya? Mikir gitu kan? Selesai TK, yang dipikir apa? SD. Selesai SD yang dipikir? SMP. Selesai SMP yang dipikir? SMA. Selesai SMA yang dipikir? Kuliah. Rampung
belum kuliah yang dipikir kerja apa nikah kawin. Yang mikir kerja, udah punya kerjaan yang dipikir jodohnya karena sopo gitu. Sudah nikah, ibu mengeluarkan biaya yang luar biasa, ngundang sanak famili, jadi berkeluarga. Dipikir lagi enggak? Nang endi panggonane? Ora rampung, Pak. Kan begitu? Mohon maaf, kira-kira begitu enggak? Saya kan belum punya sampai sana kan. Pak Hadi pripun? Pak Hadi udah acung tangan, berarti udah ngalami Pak Hadi. Baik, begitu Bu ya. Tidak akan selesai. Tetapi kalau kita kemudian mohon maaf tadi punya keluarga, anak tadi, kalau kita tidak manage sedemikian rupa, maka mohon maaf bapak yang sudah sepuh, yang punya anak, yang punya cucu, maka hidupnya akan repot duniawi terus. Kalau nggak mikir akhirat. Kenapa? Direpotin oleh anak. Mohon maaf nih Ibu, mohon maaf kalau yang saya ceritakan ada kesamaan peristiwanya nggih, ngapunten. Kadang-kadang ibu bapak, pentingnya kita membangun dalam konteks baiti jannati ini adalah yang pertama membangun kesabaran kita. Kesabaran kita. Dan kesabaran itu yang dibangun apa Pak? Mohon maaf nih. Ketika berbicara masalah kesabaran, kadang-kadang kita begini ya, rencana Allah itu selalu indah lah bagi kita Bu. Rencana Allah itu yang terbaik, gak ada yang tidak terbaik. Artinya Allah itu tidak ada yang gagal ketika menyampaikan kepada manusia, tapi itu yang terbaik menurut Allah. Walaupun ternyata kita merasa ki ora pas banget kalau aku, tapi insya Allah rencana Allah itu senantiasa baik. Termasuk ibu mohon maaf, ketika kita ibu dipertemukan dengan bapak sekarang kemudian dipertemukan dengan ibu, yang wanita itu sekarang menjadi istri bapak. Ini adalah wanita yang ditakdirkan oleh Allah buat bapak mendampingi bapak sehari-hari. Tapi pertanyaannya begini Pak, mohon maaf, apakah ibu yang jadi istri bapak ini sesuai dengan doa bapak dulu apa enggak? Itu kan? Ya kan? Aku mintanya sing ukurannya 40 kok datangnya 70 banyak. Fisik itu mah. Jadi ini Bu yang pertama. Maka yang pertama kali untuk baiti jannati ini sudah apapun kemudian yang diberikan oleh Allah tentang siapa pasangan hidup kita, maka yang terima pertama Pak, terima dengan sabar. Apapun kemudian sifat dan perilaku yang ada di dalam pasangan kita. Kenapa Bu? Karena ini akan menjadi baiti jannati. Kalau orang menerima dengan sabar, kan mohon maaf ya, ibu, ini yang suami istri mungkin banyak yang hadir di sini, nggih. Ini agak gampang koreksinya. Kalau yang nggak hadir nanti bicarakan lagi di rumah. Ibu, mohon maaf, ibu dari bapak itu kira-kira bapak ada sifat buruknya nggak? Ada. Bapak dari ibu ada sifat buruknya nggak? Banyak apa sedikit? Banyak baiknya, banyak buruknya. Itu kan semuanya ada di diri kita Bu ya. Tetapi ibu bapak wallahi seandainya keburukan, kalau udah kebaikan mah nggak usah dihitung Bu ya, udah itu nikmat.